Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius. Arti hadirmu Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia tentang kamu, apa yang dia rasain, gimana selama bersama dengan kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia. Oke, kita mulai. Clarify the truth, Aquarius cross watchers. Clarify, my darling angels, the truth, Aquarius cross watchers. My darling angels, clarify, please. Clarify, please. Clarify the truth, Aquarius cross watchers. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Energi November. Oke, jumping. 2023. Clarify, please. Thank you. Oke. Udah, dia pilih sendiri decknya. Oke. Bentar ya. Oke. So, oh ya, pas ya, dia pilih sendiri. Deck pertama. I remember every detail of the day. Aku ingat setiap detail di waktu atau momen itu. So, kalau ketemu sama kamu, semua hal itu jadi kenangan buat dia. Jadi memorable banget ya. Nyaman gitu mungkin. Deck kedua dia, you were the best thing in my life. Oke, kamu yang terbaik dalam sejarah hidupku. Deck ketiga, it's time for me to heal now. Ini waktunya untuk aku pulih. Momen kalian bersama. Berarti ini udah dalam masa jeda ya, atau bagaimana? Karena dia berusaha untuk memulihkan diri, berdamai dengan keadaan pada situasi kenyataan kalian udah nggak bersama lagi. Oke. Di sini. Dan energi dari deck yang keempat, atau ini bottom ya. I know I was distraction from your pain. Aku tahu aku mengabaikan atau tidak peduli dengan rasa sakitmu, begitu. Ini mungkin dia ngerasa bahwa dia mungkin di akhir-akhir hubungan kalian dia ngerasa sulit memahami kamu. You know, kayak sulit untuk ngerasain yang kamu rasain, support kamu, terutama dengan masalah atau rasa pahit yang sedang kamu hadapi. Okay, so
dia meninggalkan kamu saat kamu di masa yang memang sebenarnya kamu butuh support dia gitu. Okay. It's not, energinya tuh nggak kayak ini energinya nih ya, saya ekspresiin energi dari ini 4 deck ini, kayak dia ngerasa ada rasa sedih, ada rasa bersalah, ada tahu bahwa harusnya dia menjalankan fungsi dia sebagai pasangan kamu. Dia tahu bahwa tindakan dia salah, tidak peduli. Di saat memang kamu momen November ini butuh dia gitu, untuk support dia, stay di samping dia gitu, stay di samping kamu gitu. But dia pilih untuk tinggalin kamu. Itu dia tahu bahwa itu sangat, gimana cara ekspresin perasaan dia, rasanya tuh gitu kayak apa namanya, rasa bersalah. Dia rasa nggak nyaman juga gitu. Satu sisi dia sedih juga bisa sama kamu. Ini rasanya kayak gitu ya di 4 deck ini. Makanya saya tuh kalau reading tuh kadang, kenapa saya nggak mau reading ngerasain energi orang lain gitu, apalagi ini dalam situasi dia lagi memang keputusan berat ya. I think like situasi juggling sih, kayak dia tahu dia sangat tega gitu ninggalin kamu dalam kamu sendiri yang memang dia tahu dia harus sebenarnya support kamu, ada stay di samping kamu. Ya ini energinya cukup sedih ya. Kalau menurut saya kayak I can't help myself to stay beside you, like ya ada, sorry ini bukan ini ya decknya, energi kamu dulu. Ini kayak udah ke bawah saya sama energi dia. Oh my god. Oke. Next. Ya gitulah kalau bisa ngerasain rasanya jadi orang lain tuh kayak gitu. Kadang-kadang lewat gitu ketemu orang, nggak harus ngobrol, hanya lihat aja, duduk. Misalnya lagi ngantri duduk sama seseorang gitu, tuh kadang bisa ngerasain perasaan orang itu lagi, entah dia lagi marah, entah lagi sedih, itu kayak nggak nyaman buat orang-orang kayak saya. Dan itu bisa sampai pulang ke rumah tuh sampai overthinking gitu, ngerasain yang dia rasain, yang dia pikirin gitu, itu kayak nggak nyaman gitu. Oke, so ini juga rasanya tuh kayak dalam kesedihan, ketakutan, rasa bersalah dari sisi dia. Dia tahu dia tega gitu sama kamu. Oh ya, energi Aquarius November 2023. Clarify, darling angels, clarify please. Thank you, thank you. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify please. Okay, thank you, thank you, thank you. Oke, ini kamu pilih sendiri energi kamu ya. The Thinking Man. So kamu berusaha untuk terima kenyataan, berpikir lagi dan lagi, detail, mengobservasi, karena kamu menghadapi gelombang badai, situasi chaos sendirian di sini. Bisa kamu menganalisa dia, berpikir tentang dia, kenapa dia sampai
bertindak, tapi saya lebih melihat the thinking man. Kamu lebih fokus dengan apa yang saat ini ada di hadapanmu dan mencari jalan keluarnya. Dan energi action di sini tindakan, what next, what should I do, apa yang harus kamu lakukan berikutnya di sini. Jadi hasil dari pikiranmu akan mempengaruhi tindakanmu. Oh, the door to romance di sini, cinta ya. Ya, perasaan. Ini seperti di hadapanmu ada dua situasi juggling. I think like door to romance biasanya juga tentang new love, new chapter. Kamu sekarang lebih menggunakan realitas kecerdasanmu untuk mengambil tindakan. Even di sini ada rasa cinta ya. Oke, the woman holding a heart, perasaan cinta di sini. Yes, banyak yang mencintai kamu, tapi kamu jatuh cinta dengan dia. Bisa ada seseorang yang mencintai kamu, tapi dia menggunakan tindakan menyakiti kamu, menggunakan kamu. I think like at the same time, two decision, in your way. So, kamu belum ngambil keputusan apapun untuk kamu judgment begitu, karena kamu masih berpikir. Perasaan kamu di sini, kamu berusaha melogikakan apa yang ada dalam rasamu. Okay. I think like it's not easy to you at this moment, terutama November, ya. I think melogikakan perasaan itu paling susah. Karena rasa itu melewati batas ya. Apalagi cinta. Cinta itu melewati batas pikiran, kecerdasan, apapun yang ada di dunia ini. I know because the universe itu sumber ya, center of love. Jadi itu nggak bisa dilogikakan gitu. Kadang mungkin kalau kamu berpikir, kenapa kamu harus punya rasa sama orang itu? Gitu, kayak misalnya orang itu seharusnya saya tidak punya rasa sama dia, kenapa saya bisa punya rasa gitu sama dia. Kamu mulai logikakan itu, seperti akhirnya kamu denial. Otak pikiranmu itu memerintahkan kamu untuk denial dengan perasaanmu, karena memang cinta itu nggak bisa dibawa ke logika. The universe is center of love, so nggak bisa, ya, nggak bisa dilogikakan lah perasaan cinta itu. Karena ada keputusan besar yang ingin kamu ambil di sini. I think like ini bukan hal yang nyaman dengan rasa cinta yang kamu punya. Mulai kamu melogikakan itu. Oke, jumping. Pray di sini. Aquarius energy November 2023. Aquarius energy November 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So, pray, it's about how to communicate with the universe. Okay. Kalau buat saya berdoa itu bukan tentang meminta ya, minta dijatuhin duit, minta rumah, bukan. Berdoa itu how we communicate with our creation, ya, creator, our creator.
Jadi bicara dengan pencipta kita. Nah, itu komunikasi. Itu berdoa. Kalau menurut saya ya, masing-masing punya definisi sendiri. Buat saya, berdoa adalah berkomunikasi dengan pencipta kita. Lalu bagaimana? Kan komunikasi dua arah. Saya punya kepercayaan bahwa ketika saya bicara, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, lalu terpikirkan oleh saya percaya itu diletakkan oleh pencipta saya kepada saya secara personal. Okay? That's about pray. Kenapa? Karena paling nyaman ya kita curhatnya sama pencipta kita. Paling nyaman. Walaupun mungkin kadang kita tidak dengar suaranya, tapi kita ngerasa bahwa kita dapat support begitu. Bisa jawabannya diletakkan di pikiran kita, di hati kita, di intuisi kita, atau jawabannya ditaruh di kepala orang lain yang tiba-tiba datang ngobrol gitu. Hal yang di luar kita duga gitu. Jadi memang banyak cara the universe komunikasi dengan kita. But you know what? Sometimes kalau kita ngobrol gitu sama pencipta kita, walaupun kita nggak dengar apa-apa, tapi kita ngerasa kayak recharge, kita ngerasa lega gitu, release. Itu kayak power yang nggak bisa kita definisikan dengan pikiran kita, logik kita, kecerdasan kita, scientific, but it's happen ya. Itu powerful banget gitu. Menurut saya ya, masing-masing punya perjalanan yang bagaimana punya hubungan erat, hubungan intim dengan penciptanya, the creator. Okay? And di sini ada grief. Look at this. Rasa sedih ya. Kamu masih tidak menyangka atau kamu sesalkan tindakan orang yang sangat kamu cintai, yang meninggalkan kamu di momen kamu butuh support dia, di momen kamu butuh energi dia untuk stay strong begitu. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kamu. Apa pelajarannya? Jangan ngandelin orang lain. Oke, jangan ngandelin orang lain. Terlalu berlebihan percaya ngandelin orang lain atau kecanduan melekat attachment dengan orang lain, jangan. Ya, punya pikiran bahwa ya kalau saat saya ada masalah, ada orang datang, siapapun itu, dia membantu saya untuk jalan keluar, itu berarti memang dia orang yang diizinkan untuk hadir dalam perjalanan saya. Itu aja pikirinnya. Tapi memang ini rasa sedih kamu tuh sangat dalam karena kamu bersama-sama dengan dia. Karena kita kalau udah bersama dengan pasangan kita tuh kan kita jadi gak bisa kontrol untuk gak terlalu attachment begitu atau melekat. Kadang itu ngalir gitu aja, naturalnya begitu kan. Nah, mungkin ini bagian dari kesadaran ya yang tercerahkan di sini bahwa kita nggak bisa ngandalin siapapun, even itu pasangan kita, even itu anak kita, even itu keluarga kita, saudara kandung dan orang tua kita. Kita tetap harus ngandelin doa dan diri kita gitu. Okay, like kamu sayangkan tindakan dia, but it's happened. Saya ngeliat kamu masih tenggelam dengan kesedihanmu. And forgiveness, ya mungkin ini fase memaafkan. So makanya ini tadi saya bilang cinta ya, door to romance.
woman holding a heart. You are lovable, Aquarius. So mungkin ini waktunya untuk belajar memaafkan, memurnikan hati kamu tentang cinta yang tanpa batas, yang gak bisa dinalar dengan saintik, teknologi yang canggih, atau kecerdasan manusia. No, you know what? Love is the universe. Okay, say we talk about love, we talk about the universe. So this is about the romance juga bisa tentang ada cinta baru yang datang. Tapi ini proses, mungkin cinta baru datang recharge kamu dan finally kamu bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu atau dia yang meninggalkan kamu di sini. See, this is about love. Kamu berdoa, minta cinta, kamu diberi cinta. Tapi dengan jalan yang cukup complicated, di luar nurul begitu. Bottom of the deck, vanity, kesombongan diri. Kesombongan diri kadang-kadang kita pikir kesombongan yang ekstrem itu ya kalau kita merendahkan orang lain ya. Oke? Tapi kesombongan yang esensi sering kita lakukan adalah kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan pride kita sendiri. Jadi itu kesombongan diri kita untuk diri sendiri. Yang sometimes di sini ada the universe merasa bahwa oke, kamu pikir kamu susah sedih sendiri, saya tidak peduli. Nah kayak gitulah. Kalau bisa dibahas. Ya, kalau the universe bisa langsung ngomong sama kamu. Kamu pikir kamu dalam masalah, saya tinggalkan kamu, tidak, gitu kayak gitulah ya. Orang lain boleh meninggalkan kamu, tapi saya tidak pernah meninggalkanmu. See? Ini kayak vanity, kesombongan, tapi ini kita kayak bersikap sombong dengan pencipta kita gitu, kayak kadang kita ngerasa, aduh gue nih susah sendiri gitu misalnya. Ngomong gitu ke dalam diri sendiri gitu kan, kadang-kadang saya sering begitu dan akhirnya saya tersadar, wah saya sombong ya gitu, karena kemurahan cinta kasih sayang itu ngalir gitu setiap momen. Dan biasanya saya abis ngomong gitu saya berhenti, saya mulai mulai nyadarin diri lagi bahwa oh no, saya tidak sendiri gitu. Banyak pencurahan kasih sayang cinta dari pencipta untuk saya gitu. Jadi ya memang kita manusia ya, proses kita untuk kesadaran itu perjuangannya setiap detik, setiap menit dengan fase apapun yang kita hadapi. Oke, sekarang kita lihat arti hadir kamu, Aquarius. I think like ada cinta baru, but kamu seperti belum ingin punya rasa-rasa sama orang lain, atau mungkin ini sesuatu yang masih baru begitu. Karena ada seseorang yang kamu harapkan dia bersama kamu, tapi dia enggak. Dia lari terbirit-birit. Dan dalam penyesalan, I think. Clarify arti hadir Aquarius November 2023. Clarify please. Thank you. Oke, Gemini energy di sini. See? Seorang yang baru mungkin, I think like, and this is about happiness, atau mungkin ini jawaban doamu menemukan orang yang mencintaimu, and the universe menjawab doamu.
See? Ini sesuatu yang sangat bahagia di jalanmu. Oke. Ada rasa cinta, jatuh cinta. Belajar memaafkan masa lalu yang menyakitimu dengan aliran cinta baru di sini, terutama dengan Gemini. I think November kamu cukup happy di sini. So energi dia King of Cups. Dia merasa bentuk keadilannya adalah mengakhiri hubungan di sini. I think this is about someone who ran away from you. See, I know I was distraction from your pain. See, seorang yang meninggalkan kamu. Librans di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. Librans, Gemini. Seorang yang meninggalkanmu merasa bahwa dia mengabaikan kamu, dia menimbulkan tindakan yang seperti tidak peduli dengan penderitaanmu atau yang sedang kamu hadapi di sini. Perasaan bahagia, sweet memory itu terasa sama dia, even kalian sudah berpisah. Karma situation di sini, dia merasa bahwa tindakan adil, dia tidak mampu bahagiakan kamu, dia tidak mampu berkomunikasi dengan kamu. I think like bisa rasa bersalah, bisa rasa malu, bisa rasa menyesal meninggalkan kamu di saat kamu butuh support dia di sini. Oke, dia terjebak saat dia mengakhiri hubungan di sini. I think Librans di sini pergi meninggalkan kamu, mengakhiri hubungan begitu saja. I know dia mungkin merasa nggak adil sama kamu, tindakan dia tidak adil. Dia tidak harus melakukan itu, so guilty di sini. Seorang yang merasa terjebak dengan perasaannya sendiri. And then ada karma situation di sini yang mengikuti dia. Oh my God, so it's like seorang yang merasa benar-benar, you know, kayak kalau dia bisa ngomong, I'm a troublemaker, gue pembuat masalah di sini, I know, dia ngerasa gitu. So lebih adil ketika dia sudah begitu menyakitimu, lebih adil dia tinggalin kamu daripada dia harus bertahan dengan kamu karena dia tidak sanggup menghadapi tindakan dia sendiri karena dia terjebak di sana. I remember every detail of the day. Dia ingat setiap momen, terutama tentang Ten of Cups, kebahagiaan kalian. You know, and then you were the best thing in my life. Oh my God. Regret ya, seorang yang begitu menyesal kenapa dia melakukan ini setelah dia bertindak. Jadi penyesalan itu datang setelah dia lakukan itu. Terutama merasa di hati ya, dia merasa bersalah di sini. It's time for me to heal now. Butuh waktu untuk memulihkan diri. Oke, so kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, jawabannya it's not about love. More than love, it is about sweet memory. Rasanya tuh nggak enak loh reading ini. Maksudnya rasanya jadi dia ya. Maksudnya, you know, kayak orang yang ngelakuin, kayak orang yang menyakiti orang lain, and then rasa bersalahnya tuh kayak kuat sekali gitu dalam diri dia. Rasa bertindak tidak adil, terutama dengan Librans. You know what? Ya, see, sometimes dia berpikir kalau dia jadi kamu, itu rasanya nggak nyaman, itu akan menyakitkan. Oh my God. Let's see arti hadir kamu. Six of Swords, the 666 energy, 6 of Wands, the Tower moment.
Okay, this is about your past connection. Ini bisa dengan seorang yang udah tinggalin kamu di sini, yang dulu pernah kalian perjuangkan hubungan ini. 180 derajat hubungan ini berakhir. The universe seperti merestui perpisahan ini. Or this is about shocking moment di mana hubungan ini memang sudah selesai. Dia tinggalin kamu sih untuk merdeka di sini. Dia berubah tiba-tiba 180 derajat. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, perjuangan kalian bersama-sama di sini. 6-6 energi masa lalu. Unfinished business. But see, the justice energy, 6 of Wands, unfinished business, and I will come back again on the future. Jadi kayak karma gitu. Ada waktu kalian berpisah, unfinished business. Ini masalahnya belum selesai. Akan berhadapan lagi nanti di masa depan. Oke, 666. Kamu berarti untuk dia. Di masa lalu, kalian berjuang bersama-sama. Sorry. So, perjuangan ini jadi memori yang manis untuk dia. Dia ngerasa ada untuk tinggalin kamu karena dia nggak merasa bisa bahagiain kamu. So, dia pergi. Tower moment ya. Taurus energy. Nilai-nilai. See? I love when someone have a trouble and then they go to the universe, the creator. Nilai-nilai morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai di sini yang kamu punya, yang pagarin kamu. Positif dari situasi dimana saat kamu punya masalah nggak ada yang support kamu, bahkan orang yang mencintai kamu meninggalkan kamu. Positifnya hubungan kamu dengan penciptamu cukup baik, cukup bagus. Ini positifnya. Okay, that's a good point. Four of Pentacles di sini. Kamu menolak untuk berpisah. So, atau silent treatment. Jadi mungkin kamu merasa bahwa nggak ada lagi yang perlu untuk diargumentasi. Kamu perlu untuk kendalikan ucapanmu. Lebih baik diam, and then kalian tidak ada komunikasi dan hubungan itu mati dengan sendirinya tanpa drama. Okay, Four of Pentacles is a control with silent treatment. Someone controlling situation or people with silent treatment. Okay, kamu tidak mau merusak diri kamu dengan kemarahan, dengan kesedihanmu, kecewamu, silent treatment. Jadi kalau nggak ada komunikasi, hubungan ini akan mati dengan sendirinya. Nine of Pentacles, kamu lebih banyak sendiri, berdoa dan menunggu jawaban dari doamu di sini. Seperti sangat bijaksana di sini tindakan kamu, Aquarius. Kamu nggak mau ada drama atau ada perdebatan atau apapun yang akhirnya merusak perasaanmu, rasa-rasamu, begitu. Oke? Dan membuat kamu melanggar nilai-nilai, begitu. Oke? Clarify energi Aquarius November 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aquarius.
Initiation by water. This is about love. Look at this. Ini vertikal, ini horizontal. Dapat cinta dari pencipta, tebarkan cinta untuk sesama. Oke, mungkin ini waktu pencurahan di mana the universe membiarkan semua orang meninggalkan kamu agar kamu bisa lebih intim dan merasakan cinta dari penciptamu untuk kamu. This is about recharge, so you are not alone. Dan ini cinta yang gak bisa kamu temukan pada apapun yang ada di bumi ini, karena cinta itu datang dari penciptamu sendiri untuk kamu. Dimana mungkin kamu mampu untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, sih, vertikal, horizontal di sini. Ya, cinta dari vertikal untuk ditebarkan horizontal sesama. So, memampukan kamu untuk memaafkan. Di sini ada forgiveness. Memaafkan orang yang sudah menyakiti kamu, meninggalkan kamu di saat kamu butuh dia. Okay, so that's the point. I think this is about new beginning, renewal. Dan ini juga belajar agar jangan terlalu mencintai apapun di muka bumi ini berlebihan. Bottom of the deck, eternal love. So, sampai rambutmu memutih, penciptamu akan tetap mencintaimu. Oh my God, this is about love, Aquarius. Abadi di sini. Okay, so gak ada yang, kayak gini, prinsipnya gini aja. Kalau ada yang diambil dari kita, artinya akan ada yang baru gitu. The tower moment. See? Kalau situasi chaos, sesuatu direbut sama kita, diambil, disingkirkan dari jalan kita, artinya kita mau masuk di jalan yang baru, di mana ada banyak hal yang perlu kita terima gitu. Jadi memang harus dikosongin dulu gitu. Ya kayak dua tangan kita kalau penuh dalam genggaman, bagaimana the universe mau ngasih anugerahnya, kita harus lepasin yang ada dalam genggaman, lalu kita buka tangan kita. Sama kayak ketika kita dapat materi, misalnya kita dapat penghasilan, kita nggak mungkin kita nggak mungkin genggam semuanya. Sorry, my mom call me. Sorry ya. So itu akhirnya kita harus lepasin ya. Jadi jangan menggenggam, karena ada anugerah baru yang kamu terima. Verify, my darling angels, Aquarius couple, Aquarius couple ke distract. Aquarius arti hadir, energi November 2023. Verify please, verify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. I combine body, mind, and soul to lift all of humanity into new dimension. Oke, masuk kepada dimensi yang baru, kombinasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Di sini integration. Okay, so mengkoneksikan tubuh, jiwa, dan pikiran, dan semua sisi kemanusiaan, sisi manusia, ya, kepada dimensi yang baru. Jadi seperti tubuh kita tuh juga dapat upgrade gitu, upgrade body, ya, tubuh kita. Sama kayak cakra kundalini kita kan, kalau terbuka tubuh kita berubah, ya. Apa yang terlihat tubuh berubah? Kalau kundalini terbuka, cakra mata batin udah aktif, biasanya jidat lebih lebar, kepala lebih besar tuh di jidat, ya kan? Terus detak jantungnya
punggung belakang, itu tubuh kita menyesuaikan energi vibes yang kita terima. Ini cakra keempat, cakra jantung. Jadi memang banyak perubahan ya. Kalau kita, I don't know, kalau orang yang kundalininya udah aktif biasanya kalau ada recharge gitu ya, ada fase di mana the universe sedang mengisi kita dengan cinta, biasanya kayak jantung kita berdebar, nanti mata kita kedutan ya kan, telinga kita berdengung begitu, kadang kita nggak nafsu makan, kadang kita nggak mau ketemu siapa-siapa gitu. Itu lagi di recharge. Nanti setelah habis di recharge, biasanya kita ngerasanya kok lega, ngerasa kayak badan kita sehat, ngerasa ketemu orang lain tuh pengennya kasih sayang gitu, pengen meluk, pengen menebarkan cinta gitu ya. Kayak misalnya ketemu sama siapapun gitu, pasangan, orang-orang yang mencintai kita tuh pengen dipeluk, pengen perhatiin gitu, pengen caring connection lah gitu. Biasanya itu habis recharge, tapi pas di recharge itu emang badan gak enak gitu, kepala pusing, yang bagian belakang ubun-ubun ya, terutama di ubun-ubun itu. Oh my god, my mom again, sorry. Bottom of the deck ini satu kali lagi. Oh, Archangel Gabriel, I invite Archangel Gabriel to bring hope and intuition into my life. Oke. Bagaimana cara silent ya, sebentar ya. So ini tentang bagaimana mencintai dengan tindakan mengekspresikan ya. Archangel Gabriel menebarkan kabar baik atau bicara intim, bicara tentang harapan, intuisi ke depan, dalam kehidupan kamu. So kamu akan terkoneksi dengan Archangel Gabriel atau siapapun yang kamu yakini, divine guidance, terutama tentang harapan ya, masa depan yang akan kamu jalani atau keputusanmu, dan juga intuisi. Kamu akan dituntun dengan intuisimu untuk melihat masa depan. Oke? So itu aja. Sorry ya, tadi ada gangguan. Biasa mama-mama begitu telepon anaknya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.